Perkenalkan, nama saya Abdul Haris, mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, Lokal B. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kesimpulan materi-materi yang sebagaimana ditugaskan dalam tugas akhir atau final test mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang dinamakan perjanjian arbitrase adalah sesuatu kesepakatan berupa klausal arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum munculnya atau timbulnya sengketa, atau bisa juga dipahami sebagai suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa. Sedangkan isi perjanjian arbitrase mencakup hal-hal sebagaimana paparan berikut. Yang pertama ada komitmen kesepakatan para pihak untuk melakukan arbitrase. Yang kedua, ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga, bentuk arbitrase, feedback atau institusional. Yang keempat, aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima, tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase. Yang keenam, pilihan hukum substansif atau material yang berlaku. Dan yang terakhir ada stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Bentuk klausal arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama ada Pactum de Comprometendo, dan yang kedua ada Akta Kompromis. Nah, dalam penerapan klausal arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Nah, artinya jika pelaku usaha menyepakati klausal arbitrase, maka berlaku sebagai sole choice of forum bagi para pihak. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan semua sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian tersebut, kecuali melalui arbitrase, dan pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut tanpa perlu diajukan eksepsi oleh para pihak. Kewenangan arbitrase ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan sebuah sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh mereka yang bersengketa. Sebagaimana kewenangan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Pada yurisdiksi atau kewenangan hukum adalah suatu badan pada arbitrase yang lahir dari instrumen hukum dan kesepakatan para pihak, serta dalam prosedur peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Arbitra atau majelis arbitrase berhak menentukan adanya
menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian pada arbitrase. Suatu klausul arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian yang terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersengketa. Adapun prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase terbagi beberapa bagian, yaitu ada prinsip kompetens, prinsip final dan banding, prinsip pengambilan keputusan, dan prinsip sidang tertutup untuk umum. Pada prinsipnya nih, masing-masing lembaga arbitrase itu memiliki prosedur tersendiri dalam mekanisme beracara di arbitrasenya. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah: yang pertama ada pendaftaran, permohonan mengadakan arbitrase, dokumen penunjukan arbiter, dan biaya arbitrase. Syarat menjadi arbitrase antara lain: mampu melakukan tindakan hukum, berusia minimal 35 tahun, tidak mempunyai status hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya, semisal menjadi arbiter dalam menyelesaikan kasusnya, dalam menyelesaikan kasus tadi, jangan sampai ia ada kaitan hubungan dengan yang bersengketa tadi. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya yang tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Artinya, selama seseorang itu mempunyai atau memiliki serta terpenuhinya syarat-syarat yang di atas tadi, mereka bisa menjadi seorang arbiter untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Pada arbiter ada 3: pengangkatan oleh para pihak, pengangkatan oleh hakim, dan pengangkatan oleh lembaga arbitrase. Hak ingkar atas arbitrase selayaknya hakim dalam persidangan dikarenakan setiap kewenangan untuk memutus ada di tangannya, sehingga arbiter haruslah orang yang bersikap netral di antara para pihak agar tercipta suatu putusan yang jujur dan adil. Selayaknya hakim, arbiter wajib memberikan kepada para pihak hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat memberikan dalil-dalil mereka dengan baik. Hukum acara yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa ini, walaupun melalui lembaga arbitrase, adalah ia menggunakan hukum acara perdata nasional. Namun di sini ada pengecualian. Apabila pihak yang bersengketa berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang sebagaimana dikehendaki oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersengketa dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing, baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya. Jangka waktu pemeriksaan atas sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini harus diselesaikan dalam waktu sepaling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase termasuk juga dalam hal proses pembuktian. Sebenarnya dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga pilihan yang disepakati oleh para pihak. Jika para pihak sepakat menunjuk misalnya lembaga arbitrase, Badan Arbitrase Nasional, maka para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi
Alat bukti dan penilaian pembuktian dalam praktek arbitrase bisa beragam penerapannya, tergantung pada hakim, pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase. Binding opinion ini adalah sebuah pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase mengenai persoalan yang diajukan oleh pihak dalam sebuah kontrak atau perjanjian mengenai masalah dari perjanjian itu, yang mana pendapat ini bersifat mengikat bagi para pihak yang berselisih tadi. Konsekuensinya, apabila ada pihak dalam perjanjian yang melanggar atau bertindak bertentangan dengan binding opinion yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, maka pihak tersebut dianggap telah melanggar perjanjian. Selain itu, perlu ditekankan bahwa terhadap pendapat yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Bahwa dalam putusan ada sengketa di antara para pihak dalam suatu kontrak, sementara pada pendapat arbitrase tidak ada sengketa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ada jangka waktu yang tegas kapan suatu putusan arbitrase selambat-lambatnya harus diputuskan. Akan tetapi, apabila suatu pemeriksaan oleh arbitrase telah selesai, pemeriksaan segera ditutup. Antara penutupan pemeriksaan dengan mengucapkan suatu putusan tidak boleh melebihi waktu 30 hari. Hal ini sebagaimana disebut pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang pada intinya, jika pemeriksaan sengketa telah selesai, maka pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif ataupun menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. Nah, mengenai prosedur eksekusi, putusan arbitrase adalah pihak yang kalah dipersilahkan untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. Nah, jika tidak mau, maka dilaksanakan secara paksa dengan perintah ketua pengadilan negeri. Putusan lalu didaftarkan di pengadilan negeri jika para pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan permintaan eksekutor dan selanjutnya ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi dan eksekusi pun dapat dilaksanakan. Satu-satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan, atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan pasal 70 ini, maka tidak ada alasan di luar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Konsekuensinya adanya klausul pembatalan putusan arbitrase adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang atau putusan arbitrase tersebut oleh arbiter yang sama atau dengan arbiter yang lain untuk menentukan bahwa kasusnya tidak mungkin diselesaikan melalui arbitrase apabila ada gugatan. Adapun yang lain, adanya potensi kerugian material maupun non material yang akan dialami oleh para pihak.